Saya pikir stunting ini nggak usah repot-repot, karena dulu saya udah punya konsep begini. Zaman saya bupati, itu di setiap puskesmas itu zaman itu disimpan uang 50 juta. Untuk apa? Itu nanti ketika ada kasus stunting atau ibu hamil yang kurus, itu dokternya bisa kasih memo untuk ngambil di minimarket atau di apotek. Gitu loh. Nah, sekarang modelnya kembangin lagi aja gitu loh. Nanti Pemda kerjasama lah dengan minimarket, dengan apotek, di mana nanti bayi-bayi atau ibu hamil yang mengalami problem protein dan gizi itu bisa menggunakan resep yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas. Tinggal ngambil. Nanti ada ukurannya, itu kan lebih mudah dibanding dengan ini kan habis anggarannya satu pencanangan dalam bentuk upacara. Setelah pencanangan upacara nanti rapat, setelah rapat nanti evaluasi, setelah itu monitoring, setelah itu studi banding, terus duit buat bayinya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Ini kita ada di ketinggian 1200 mdpl di kaki Gunung Burangrang Utara, di kebun kopi, dan ini bibit kopinya. Salah satunya aspirasi yang diturunkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk para petani, sekitar 100 para petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang ada di Pangkuan Hutan Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. Nah, ini kalau misalnya nanti ada noise, suara-suara seperti hewan-hewan di hutan, atau burung, atau klik, atau apapun lah yang menjadi binatang-binatang bersuara di hutan, itu mohon dimaklumi karena memang kita sedang ada di ketinggian ya. Topik yang akan kita bahas tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh PJ Bupati Purwakarta, yaitu tentang stunting ya, bahwa kita juga aneh dan cukup penasaran mengapa pernyataan pertama PJ Bupati Pak Beni Irawan yang setelah dilantik pada tanggal 20 September di gedung Pakuan di Jawa Barat ya, di gedung kegubernuran di Provinsi Jawa Barat di Bandung, itu yang dia bilang pertama kali itu soal stunting di Purwakarta yang akannya cukup signifikan, cukup tinggi, dan dia akan berupaya untuk menyelesaikan kasus stunting ini di Purwakarta. Anehnya lagi, stunting ini yang juga sering dikritik oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai anggota legislatif di DPR RI. Kang Deddy selalu berbicara dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke manggung, dari forum ke forum, bahkan dari konten-konten yang beliau buat, bahwa kritik beliau terhadap stunting itu terlalu banyak. Salah satunya satu, rapatnya di hotel, kemudian ada biaya sosialisasi, ada biaya pencanangan, ada biaya deklarasi, ada biaya pengkajian, dan lain-lain, terlalu banyak. Sehingga Kang Deddy Mulyadi balik tanya dengan pertanyaan yang cukup sederhana, lalu kapan stuntingnya diselesaikan? Lalu kapan masalah gizi buruknya itu diatasi? Lalu anggaran untuk orang yang mengalami gizi buruknya kapan gitu? Misalnya dalam bentuk telur, protein, kemudian makanan-makanan bergizi dan lain-lain, itu kapan gitu dianggarkan untuknya? Bahkan di beberapa lokasi di daerah Purwakarta kemarin sudah ada beberapa media yang menggali, itu hanya 2 kali ya dikasih bantuan yang namanya program stunting. Nah, Kang Deddy Mulyadi memang jeli melihat bahwa perilaku birokrat kita, para pemimpin kita di daerah Purwakarta itu patut diluruskan, karena setiap kebijakan terlalu banyak, terlalu boros, anggarannya dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya seremonial, sehingga substansi programnya itu jarang yang kena, jarang yang sukses. Kemarin Kang Deddy Mulyadi pernah menyampaikan tentang kritik stunting itu berkaitan dengan salah satunya bagaimana kalau setiap di puskesmas kecamatan itu disimpan uang dan terkoneksi dengan misalnya warung atau minimarket dan lain-lain, sehingga masyarakat dikasih semacam kupon.
agar mereka ketika kekurangan atau alokasi pemenuhan gizinya agar mereka lepas dari kondisi gizi buruk itu dapat teratasi dengan cepat dan tepat. Nah, selama ini kalau kita melihat juga angkanya diinventarisir di setiap kecamatan lumayan, tetapi pada praktiknya pemenuhan bagaimana untuk menyelesaikan problem itu anggarannya cukup minim karena terlalu banyak disedot oleh anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial. Nah, bahkan dulu Rahayu kemarin mencoba untuk mereview apa yang sudah dikerjakan oleh mantan Bupati Purwakarta dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, anehnya dan cukup mengejutkan adalah di tahun 2002 atau 2001 itu pemerintah Kabupaten Purwakarta pernah dapat reward loh, pernah dapat penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dari Ridwan Kamil soal stunting lah, penyelesaian stunting ini ya. Bahkan dirilis angka-angkanya turun sekian-sekian dan lain-lain. Justru kalau memang benar pada saat itu ada penghargaan dan penghargaannya itu betul-betul substansial, memuat realitas yang secara objektif bukan hanya seremonial dan hanya untuk semata-mata pencitraan dari bupati yang sedang menjabat pada saat itu di Purwakarta. Toh Pak Beni ketika diangkat menjadi PJ Bupati Purwakarta tidak mungkin yang pertama kali dilontarkan oleh dia bagaimana langkah kerja dia untuk di minggu-minggu awal saat dia dilantik sebagai PJ Bupati Purwakarta itu mengangkat stunting gitu. Ya aneh kan gitu. Toh di 2022 Purwakarta dapat penghargaan sebagai kota dengan ikut partisipasi dalam proses pengentasan ke stunting dengan baik. Tapi di 2023, di minggu awal saat dilantik dan dia akan kerja sebagai PJ Bupati Purwakarta, Pak Beni justru memberikan pernyataan kepada pers bahwa dia akan mengerjakan secara tuntas program stunting ini karena ternyata angka di Purwakarta itu dia cukup banyak. Walaupun ketika ditanya misalnya angkanya berapa sih gitu, malah seolah-olah beberapa dinas juga tidak bisa menjawab secara lugas gitu. Berapa sih angka stunting? Ada yang ngomong memang udah turun angkanya 14%, tetapi angka 14% ini angka yang cukup tinggi gitu dibanding daerah-daerah lain. Bahkan ada gizi buruk yang terdeteksi di Purwakarta itu kan di daerah Sukatani atau apa gitu. Ya macam-macam gitu dan isunya itu sudah diangkat oleh beberapa media nasional gitu. Nah ini kemudian PR bagi kita bersama masyarakat Purwakarta untuk kritis terhadap pemerintahan karena mereka berjalan, mereka para pejabat, para birokrat itu memang digaji oleh pajak-pajak yang ditarik dari masyarakat. Masyarakat kita setiap tahun itu walaupun misalnya bayar PBB pajak bumi dan bangunannya cuman 10.000, 15.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000 tergantung luas bangunan dan kemudian nilai objek pajaknya. Itu mereka rela loh, rakyat kecil itu berpartisipasi, berkontribusi terhadap negara. Tetapi feedback dari negara terhadap rakyat, uang yang terkumpul, itu memang perlu dipertanyakan dengan kritis dan detail. Sehingga kemudian bagaimana problem-problem kemasyarakatan, problem sosial, dengan anggaran yang masuk ke kas daerah, ke kas negara, itu bisa balik lagi gitu. Bukan kemudian digunakan dengan semena-mena hanya untuk melakukan seperti yang Kang Deddy Mulyadi bilang, rapat mereka di hotel-hotel, kemudian sosialisasi mereka di rumah makan yang mewah, kemudian setiap tahun ada para pelakunya, ada studi banding ke daerah-daerah, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Bagaimana mungkin gitu stuntingnya berada di pedesaan, di kantung-kantung masyarakat miskin dan kumuh yang secara ekonomi kekurangan, tetapi mereka yang membahas dan akan menyelesaikannya ada di hotel-hotel mewah bintang 5, kemudian di KP-KP yang bergengsi. Inilah ironi di negara kita, di negara yang kemudian masyarakatnya ditarik pajak, sementara feedback dan apa yang diterima oleh masyarakat sebagai sebuah pribadi yang telah menunaikan kewajibannya tidak sebanding dengan apa yang telah dikeluarkannya. Inilah kemudian bahasan yang saya kupas tentang stunting yang telah terjadi di Purwakarta. Dan satu lagi yang cukup menarik, kita ingin mengkritisi apa yang dilakukan oleh mantan Bupati Purwakarta di 5 tahun terakhir ini. Salah satunya membuat
saung apa ya? Saung ambu kalau tidak salah ya. Padahal ambunya saja udah nggak mau dipanggil ambu. Jadi di beberapa kecamatan, tapi belum di semua kecamatan, itu ada semacam poliklinik atau semacam rumah khusus yang disediakan untuk mengatasi berbagai macam penyakit, orang sakit, kemudian orang-orang yang kekurangan gizi, yang secara darurat. Dan di rumah itu disediakan dokter jaga sehari semalam, kemudian perawatnya 1 orang, dokternya 1 orang. Tetapi apa faktanya? Saya beberapa kali mencermati dan melihat serta melakukan sidak di malam hari, di sore hari, di pagi hari. Itu mereka tidak konsisten. Contoh ada di Kecamatan Kiara Pedes itu di Desa Cibeber ya. Dan itu kemudian tidak efektif gitu. Tidak pernah ada mereka standby 24 jam untuk berjaga dan melayani masyarakat, untuk masyarakat-masyarakat yang berobat, yang punya kebutuhan, yang sakit dan lain-lain. Padahal dari program yang dicanangkan sejak awal bahwa gaji dokternya itu lebih gitu daripada dokter yang lain, karena dia diproyeksikan untuk dokter jaga selama 24 jam, perawatnya 24 jam, atau kalau mungkin bisa ada beberapa perawat gitu sehingga bisa shift kerjanya ya. Tapi itu tidak efektif, tidak berjalan. Padahal salah satu rumah ambu yang dibangun gitu, bangunannya lumayan besar, menelan anggaran gitu, itu dialokasikan untuk mengatasi salah satunya stunting, kekurangan gizi, untuk pelayanan terhadap masyarakat, ibu hamil, kemudian anak yang kekurangan gizi. Tetapi fakta di lapangan, program itu tidak berjalan gitu. Dan ini harus kita evaluasi, harus kita kritisi, bahwa jangan sampai kemudian ketika kita membuat kebijakan, ketika kita membuat program-program itu hanya semata untuk sebuah proyek dan tidak diproyeksikan untuk penanganan masyarakat secara serius dan secara menyeluruh. Sehingga contoh tadi, saung ambu itu hanya jugrugnya saja ada di beberapa kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kiara Pedas di Desa Cibeber, tetapi fungsinya tidak berfungsi. Bahkan kalau sekarang ada, kemarin saya melihat ada mobil nongkrong, kemudian sudah rumputnya sudah dibersihkan. Tapi beberapa bulan yang lalu sampai gamlung gitu, sampai rumputnya tinggi gitu, sampai seperti tidak terawat gitu. Bagaimana mungkin gitu si anggaran-anggaran yang dialokasikan ini mubazir begitu saja digunakan, sementara substansi yang ingin dicapai, tujuan yang hendak dicapai, visi dan misi yang dicapai, kemudian jauh panggang dari api. Nah inilah kemudian kritik dari masyarakat, juga perbaikan terutama sekarang yang dipimpin oleh Pak Beni sebagai PJ Bupati. Mudah-mudahan karena beliau datang dari Kementerian Dalam Negeri, itu bisa objektif dalam menahkodai Purwakarta selama kurang lebih ya 1 tahun ke depan, dalam posisi nanti menjelang pilkada yang akan datang gitu. Nah ini PR-PR yang harus diselesaikan, diantaranya stunting ya. Karena kita juga masyarakat awalnya tidak tahu bahwa stunting itu sampai di mana. Ternyata ya setelah kita tahu dari Pak PJ Bupati sendiri kan kemudian yang memberikan pernyataan dia akan menyelesaikan problem stunting di Purwakarta ini yang angkanya masih cukup tinggi, sehingga di Purwakarta ini masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi buruk gitu dan lain-lain. Bahkan di desa-desa kalau kita melihat data di Puskesmas itu ada beberapa desa termasuk di Kiara Pedes juga yang mengalami gizi buruk, dan mirisnya mereka kemudian perlakuannya relatif tidak terawat gitu. Bahkan kalau mereka suplai makanan untuk bergizi supaya mereka sembuh dan lain-lain, itu kemudian tidak maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Termasuk bangunan-bangunan yang disebut dengan saung ambu juga kemudian relatif terbengkalai lah kalau kita mau objektif. Termasuk yang di Kecamatan Kiara Pedes, kita melihat dalam beberapa bulan terakhir, tapi baru-baru minggu kemarin lah saya melihat itu gedungnya dibersihkan, kemudian ada yang standby. Walaupun kita juga tidak menampik bahwa ketika kita lewat, ketika kita melihat selewat, ada juga ketika pelayanan-pelayanan terjadi di bangunan yang disebut dengan saung ambu tersebut. Sehingga kemudian program
yang dialokasikan untuk menyelesaikan, mengatasi masalah-masalah stunting ini kiranya ke depan dapat dievaluasi, yang kalau betul dokter jaganya misalnya dibayar lebih daripada dokter pada umumnya, ini juga harus standby sebagaimana yang diharapkan, bahwa memang awalnya dicanangkan untuk standby 24 jam sehari semalam. Nah inilah kemudian di awal periode kepemimpinan PJ Bupati Purwakarta, beliau bertekad untuk menyelesaikan angka stunting di Purwakarta yang cukup tinggi, warisan Bupati di masa lalu. Di periode 5 tahun terakhir ini, mudah-mudahan dapat sokongan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga angka gizi buruk, angka anak yang kekurangan gizi atau stunting di Purwakarta ini dapat diatasi, dapat diselesaikan, sehingga masyarakat Purwakarta bisa melahirkan sebuah kondisi atau suatu suasana kehidupan masyarakat yang sehat, anak-anaknya, generasi masa depannya sehat, tidak kekurangan apapun, otaknya cerdas, tubuhnya tidak kekurangan gizi, sehingga perbaikan kualitas sumber daya manusia di Purwakarta ke depan itu sudah dipersiapkan sejak dini, sehingga nanti yang mengelola Purwakarta ini dengan anggaran yang dulu di zaman Kang Deddy Mulyadi hanya 1 triliun atau berapa ratus miliar, sekarang sudah 2,5 triliun, itu dapat dimaksimalkan APBD Purwakarta ini untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Purwakarta. Tuh monolog saya di gunung nih, di ketinggian 1200. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama, bahwa banyak PR, banyak problem yang harus diselesaikan di daerah ini, di Purwakarta ini, agar Purwakarta ini kembali menjadi istimewa. Karena di RPJMD Purwakarta itu visi misi 5 tahun seorang pemimpin atau seorang bupati itu Purwakarta melanjutkan Purwakarta istimewa. Kalau misalnya ada slogan yang lain yang yang barulah dan lain-lain seperti tertera di websitenya BKPSDM, itu saya ngeri sekali bagaimana kemudian yang namanya Dinas BKPSDM Purwakarta sebagai dinas yang mengelola tentang SDM Purwakarta, di websitenya atau di kanal YouTube-nya itu mencantumkan tentang Purwakarta C.NTIK gitulah, yang bukan itu merupakan slogan dan visi misi sesuai dengan yang tertera dalam RPJMD Purwakarta, dan itu fatal bagi saya secara konstitusional, bertentangan, dan itu patut dipertanyakan dan dikritisi juga gitu. Dinas tersebut atau juga kepala dinasnya mestinya turun tangan untuk mengkritik dan menyelesaikan. Jangan sampai setiap kata dan kalimat yang disampaikan ke publik itu memang semena-mena sesuai dengan keinginan sendiri. Padahal Purwakarta sendiri adalah Purwakarta istimewa gitu. Purwakarta yang sudah disusun sejak 5 tahun yang lalu ketika pencalonan bupati, wakil bupati didaftarkan ke KPU untuk mengikuti kontestasi pemilu di 2018-2019 yang lalu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.